Jangan tertipu. Nggak semua yang tersenyum saat kamu cerita tentang mimpi besarmu benar-benar ingin kamu sukses. Beberapa dari mereka bilang mereka bangga. Beberapa lagi menyebutmu ambisius, seolah-olah ambisi adalah penyakit. Lalu saat kamu mulai sibuk memperbaiki hidupmu, mereka justru menuduhmu lupa diri. Padahal, waktu kamu jatuh, mereka kemana? Saat kamu butuh dukungan, bukan uang, tapi keberanian untuk tetap melangkah, siapa yang benar-benar hadir? Mereka menyebut diri mereka sahabat, partner, bahkan saudara. Tapi saat kamu mulai berpikir besar, mereka mulai menyindir kecil-kecilan. Saat kamu ingin naik kelas, mereka pelan-pelan menjauh. Dan yang lebih menyakitkan, kamu sempat percaya mereka tulus. Sampai kamu sadar, setiap kali kamu bertumbuh, mereka seperti merasa terancam. Kenapa bisa begitu? Karena keberhasilanmu adalah cermin. Dan cermin itu memperlihatkan betapa mereka sebenarnya diam di tempat. Seperti kata filsuf Stoik, kamu tidak perlu merasa bersalah karena berkembang, hanya karena orang lain nyaman hidup dalam kebuntuan. Ini bukan asumsi, ini pengalaman, saya sendiri pernah mengalaminya. Saya pernah dikelilingi orang-orang yang kelihatannya baik. Mereka tersenyum, memuji, ikut tepuk tangan. Tapi saat saya mulai fokus, saat saya menolak ajakan nongkrong demi bekerja, saat saya mulai membuat keputusan-keputusan besar dalam hidup, tiba-tiba hubungan itu berubah. Mereka tidak marah, tapi mulai menyindir. Mereka tidak menyerang, tapi mulai mempertanyakan, kamu terlalu serius. Hidup bukan cuma kerja. Nanti kalau gagal, malu sendiri. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti nasihat. Padahal sesungguhnya, itu adalah ketakutan mereka yang sedang disamarkan. Ketakutan bahwa kamu akan benar-benar berhasil. Dan saat itu terjadi, mereka akan kehilangan validasi yang mereka dapat dari melihat kamu tetap di bawah. Dan jika kamu tidak menyadarinya sekarang, kamu akan terus hidup dalam jebakan sosial yang mematikan ambisimu secara perlahan. Makanya dalam video ini, saya akan bongkar 7 tanda paling jelas dan paling halus bahwa seseorang, siapapun itu, sebenarnya tidak pernah ingin kamu sukses. Tandanya tidak kasar, tidak frontal, tapi menggerogoti. Dan sering kali datang dari orang yang paling dekat, bahkan dari orang yang kamu hormati. Dan di akhir video nanti, saya akan berikan kamu satu kalimat penting. Bukan kalimat motivasi, tapi kalimat yang bisa mengubah cara kamu melihat hubungan, pilihan, dan masa depanmu. Tapi sebelum kita masuk ke tanda pertama, saya ingin kamu tulis di komentar. Pernahkah kamu merasa seseorang dekat denganmu, tapi sebenarnya tidak nyaman melihat kamu bertumbuh? Tidak perlu sebut nama, cukup tulis, saya tahu siapa. Itu cukup untuk mulai menyadari pola ini. Dan jika kamu merasa video ini membuka satu sudut gelap yang selama ini kamu abaikan, klik tombol subscribe sekarang. Karena kita akan terus bahas hal-hal yang tidak banyak orang berani ungkap, tapi sangat menentukan masa depan kamu sebagai pria dewasa dan pemimpin hidupmu sendiri. Sekarang tarik napas, fokus, karena setelah ini kamu akan tahu siapa yang sebenarnya menahan langkahmu, dan kamu akan punya kekuatan untuk melepaskan mereka sebelum terlambat. Pertama, mereka selalu bilang jangan terlalu ngoyo seolah ambisi. Itu salah. Pernah nggak kamu merasa begini? Kamu lagi rajin kerja, kamu jaga jam tidur, kamu tolak nongkrong tengah malam, kamu mulai ngomongin target, dan tiba-tiba orang-orang terdekatmu jadi tidak nyaman. Santai aja kali bro, hidup nggak usah dikejar-kejar amat. Jangan terlalu ngoyo, nanti capek sendiri. Ambis banget sih kamu sekarang. Kata-kata ini terdengar kayak nasihat. Tapi kalau kamu dengar lebih dalam,
Itu bukan nasihat. Itu kode dari rasa tidak rela. Kenapa? Karena ambisi kamu adalah cermin bagi kemalasan mereka, dan gak semua orang kuat bercermin terlalu lama. Setiap kali kamu melangkah lebih jauh, mereka teringat betapa stagnannya hidup mereka. Setiap kali kamu disiplinnya konsisten, mereka sadar betapa seringnya mereka kompromi sama rasa malas sendiri. Dan secara bawah sadar, mereka mulai ingin kamu pelan. Supaya mereka nggak ketinggalan terlalu jauh, ambisi kamu membuat mereka merasa bersalah atas standar hidup mereka sendiri. Manusia malas bukan hanya ingin tetap malas, mereka ingin semua orang di sekitarnya juga tidak produktif, agar tidak ada yang mengusik zona nyamannya. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada gagal? Melihat teman yang sama-sama mulai dari nol, sekarang sudah 10 langkah di depan, dan itulah yang ingin mereka hindari, bukan kegagalanmu, tapi keberhasilanmu yang nyata. Jadi mereka bungkus kata-kata toksik itu dengan nuansa kekeluargaan. Kita mah santai aja, yang penting bahagia. Rezeki kan udah ada yang atur. Gak usah buru-buru kaya, yang penting cukup. Padahal, yang sebenarnya mereka maksud adalah, tolong, jangan terlalu jauh dari kami. Tolong jangan lebih sukses dari kami. Dan jika kamu mulai goyah karena kalimat-kalimat ini, kamu nggak sadar sedang ditarik kembali ke dalam kandang mental, kandang yang mereka tempati dan mereka anggap aman. Karena kalau kamu berhasil keluar, mereka harus berhadapan dengan fakta pahit, bahwa mereka sebenarnya juga bisa. Mereka cuma nggak pernah mencoba. Refleksi singkat buat kamu. Pernah nggak kamu menunda ambisi karena takut dianggap ngoyo? Pernah nggak kamu merendahkan target sendiri karena takut dikatain terlalu idealis? Kalau iya, kamu bukan kurang realistis. Kamu cuma dikelilingi oleh orang-orang yang takut kamu berhasil. Kedua, mereka ingin kamu dekat tapi hanya versi dirimu yang lama. Coba kamu ingat baik-baik, siapa saja orang yang dulu paling sering ada di sekitarmu. Mungkin mereka yang suka nongkrong bareng, main game bareng, bahas gosip receh bareng. Tiap akhir pekan kamu bagian dari lingkaran itu. Lingkaran yang nyaman, tapi stagnan. Lalu kamu mulai berubah. Kamu mulai baca buku, kamu mulai jaga waktu, kamu mulai ngomong soal visi dan masa depan. Dan perlahan, kamu mulai merasa sendiri. Kenapa? Karena perubahanmu bikin kamu gak nyambung lagi. Tapi bukan kamu yang salah. Kamu bukan gak nyambung. Kamu cuman gak kompatibel lagi dengan versi hidup lama kamu. Yang bikin menyakitkan adalah mereka ingin kamu tetap dekat, tapi hanya kalau kamu tetap jadi kamu yang dulu. Kamu sekarang beda ya? Kok jadi susah diajak ketawa? Kok serius banget sekarang sih? Itu bukan pertanyaan, itu komplain halus. Karena dalam bayangan mereka, kamu harus tetap jadi bagian dari sistem lama mereka. Dan begitu kamu keluar, kamu dianggap aneh, kaku, bahkan kadang dianggap sok. Padahal kamu cuma berkembang. Ketika kamu menolak menjadi siapa dirimu yang lama, lingkungan lamamu akan merasa dikhianati. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu berubah dan mereka tidak ikut. Yang lebih menyakitkan lagi, kamu jadi seperti ancaman diam-diam buat mereka, karena kamu membuktikan tanpa kata-kata bahwa perubahan itu mungkin. Dan buat mereka yang sudah terlalu nyaman dalam stagnansi, bukti itu menyakitkan. Makanya, mereka akan mencoba menarik kamu kembali ke lingkaran lama, membuat kamu merasa bersalah karena sudah berubah, menuduh kamu melupakan siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi justru sebaliknya, sekaranglah kamu menjadi versi dirimu yang sebenarnya. Versi yang kamu bangun dengan susah payah, dengan disiplin dan rasa sepi. Refleksi tajam untuk kamu. Apakah kamu sedang merasa tidak cocok lagi dengan teman-teman lamamu? Apakah kamu sering merasa bersalah karena dianggap berubah?
Apakah kamu mulai kehilangan obrolan dengan mereka yang dulu paling dekat? Kalau iya, kamu sedang berada di jalan yang benar. Dan itu bukan pertanda kamu menyimpang, tapi pertanda kamu naik kelas. Jika dua tanda yang sudah kita bahas bikin kamu mulai sadar siapa sebenarnya yang gak ingin kamu sukses, tunggu sampai kamu lihat tanda-tanda berikutnya, yang lebih manipulatif, lebih licik, tapi juga lebih menghancurkan secara mental. Jadi pastikan kamu klik like kalau kamu pernah ngalamin satu dari dua poin ini. Saya penasaran seberapa sering sabotase ini terjadi di hidup kita sendiri, tanpa kita sadari. Ketiga, mereka mendukung kamu tapi hanya saat kamu tidak lebih hebat dari mereka. Pernah merasa begini, waktu kamu mulai bisnis kecil-kecilan mereka dukung. Waktu kamu dapat kerjaan baru, mereka kasih ucapan selamat. Waktu kamu upgrade gaya hidup, mereka bilang kamu keren. Tapi, ketika kamu mulai dapat income 5 kali lipat dari mereka, ketika kamu mulai dikenal orang, ketika kamu sudah bisa hidup tanpa minta tolong sana-sini, mereka mulai aneh, dingin, bahkan kadang sinis. Ya wajar sih dia sukseskan orang dalam. Itu mah hoki aja. Ya tapi kan belum tentu langgeng. Di awal kamu disemangati, tapi begitu kamu lewat garis batas tertentu, kamu jadi ancaman. Kenapa? Karena selama kamu masih di bawah, kamu aman buat ego mereka. Kamu inspirasi kecil-kecilan, tapi ketika kamu lebih tinggi dari ekspektasi mereka, kamu ancaman besar-besaran, dan mereka merasa perlu meredam laju kamu. Bukan dengan frontal, tapi halus. Dengan cara meremehkan pencapaian kamu, melempar jokes, sombong, setiap kali kamu posting hal positif. Ngomong di belakang, iya sih sukses, tapi dia nggak tahu rasanya susah kayak kita. Kamu jadi korban dari support yang bersyarat. Orang lemah akan memujimu selama kamu tetap membuat mereka merasa kuat. Friedrich Nietzsche. Mereka akan selalu terlihat mendukung selama kamu tidak mengganggu tatanan yang mereka yakini. Tapi ketika kamu tiba-tiba lompat jauh ke depan, kamu bukan lagi inspirasi. Kamu jadi pengingat bahwa mereka tertinggal, dan itu bikin sakit. Karena seringkali yang paling menyakitkan bukan ditinggal orang yang kamu cintai, tapi ditarik turun oleh orang yang kamu percaya. Refleksi buat kamu. Pernah nggak kamu merasa hubungan kamu berubah setelah kamu naik level? Pernah nggak kamu merasa harus merendah supaya tetap diterima? Pernah nggak kamu tahan diri untuk tidak share pencapaian, supaya orang lain nggak tersinggung? Kalau iya, kamu sedang hidup di lingkungan yang benci kamu berkembang. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu lebih berani dari mereka. Keempat, mereka meminta kamu tetap rendah hati, tapi tujuannya supaya kamu tetap di bawah. Rendah hati adalah sikap yang mulia. Tapi, sejak kapan rendah hati artinya tidak boleh kelihatan berhasil? Sejak kapan rendah hati artinya harus terus merasa kurang? Jangan terlalu nunjukin dong. Biasa aja lah. Kamu tuh harus tetap humble. Jangan sampai kamu lupa daratan ya. Kalimat-kalimat ini terdengar bijak, tapi seringkali ini bukan nasihat, ini alarm sosial. Tanda bahwa kamu sedang mengancam dominasi mereka. Mereka nggak benar-benar peduli dengan kerendahan hatimu. Yang mereka pedulikan adalah, apakah kamu masih bisa mereka kontrol atau tidak? Karena ketika kamu mulai punya suara, ketika kamu mulai berani mengambil panggung, ketika kamu percaya diri tampil di depan, mereka kehilangan kuasa. Kerendahan hati sejati adalah kesadaran akan kekuatan, bukan penyangkalan atasnya. Epictetus, mereka ingin kamu terus merasa kecil, supaya kamu nggak pernah naik ke titik di mana mereka nggak bisa ikut naik. Dan karena mereka nggak bisa bilang itu secara langsung, mereka sembunyikan dalam topeng moral. Jangan sombong, jangan merasa paling bisa.
Ingat ya, di atas langit masih ada langit. Padahal kamu gak pernah sombong. Kamu cuma gak minta izin buat berhasil. Dan itu yang bikin mereka tersinggung. Pertanyaan buat kamu. Pernah gak kamu ditegur karena kelihatan terlalu pede? Pernah gak kamu diminta rendah hati, padahal kamu cuma jujur tentang pencapaian kamu? Pernah gak kamu jadi gak enak hati karena kamu terlalu menonjol? Kalau iya, itu bukan kerendahan hati. Itu kamu sedang disabotase secara halus, karena semakin kamu percaya diri, semakin mereka gak bisa mengatur kamu. Dan pria dewasa yang tidak bisa dikontrol selalu jadi ancaman. Kalau kamu merasa apa yang sudah dibahas ini kayak tamparan keras, itu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sedang dibuka matanya. Kamu disadarkan soal manipulasi emosional yang sering kita anggap nasihat baik. Tanda berikutnya akan jauh lebih tajam, karena mereka masuk ke ranah mental dan moralitas dan bisa bikin kamu terus merasa bersalah atas keberhasilan sendiri. Kelima, mereka diam saat kamu butuh dukungan tapi ramai saat kamu dapat sorotan. Pernah nggak kamu ngerasa sendiri di masa-masa paling gelap? Saat kamu kehilangan kerja, saat bisnismu nyaris bangkrut, saat kamu kerja dari pagi sampai dini hari, ngumpulin recehan buat mimpi yang bahkan belum tentu berhasil. Coba ingat siapa yang hadir di masa itu. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar ngabarin, nanya, atau sekadar dengerin kamu curhat? Sekarang bandingin, waktu kamu mulai berhasil, waktu kamu muncul di podcast, waktu kamu dapat verified badge, waktu kamu beli mobil impian, waktu kamu share prestasi. Tiba-tiba mereka muncul. Wah, temen lama nih. Jangan lupa kita ya bro. Keren banget kamu sekarang, dulu kita bareng loh. Anak itu dulu sering nebeng motor sama gue. Mereka diam saat kamu berdarah-darah, tapi rame saat kamu bercahaya. Kenapa? Karena waktu kamu sedang jatuh, kamu tidak punya nilai sosial, tidak bisa dibanggakan, tidak bisa ditempel. Tapi begitu kamu naik, mereka butuh bagian dari sorotan itu. Bukan karena mereka bangga, tapi karena mereka ingin diasosiasikan dengan kesuksesanmu. Teman sejati itu hadir saat kamu dalam kegelapan, bukan hanya saat kamu bersinar. Dan yang bikin lebih menyakitkan, kadang mereka nggak sadar mereka cuma muncul buat branding diri. Mereka pikir itu bentuk perhatian, padahal kamu cuma jadi alat eksistensi sosial. Nah, ini refleksi buat kamu. Siapa yang hadir waktu kamu gagal, siapa yang sekadar DM saat kamu jatuh, dan siapa yang tiba-tiba muncul saat kamu viral. Bandingkan, lihat kontrasnya. Disitulah kamu tahu siapa yang benar-benar ingin kamu sukses, dan siapa yang cuma ingin ikut sukses karena kamu. Keenam, mereka sering meledek mimpimu dengan candaan yang katanya bercanda. Cie pengusaha, jangan lupa kita ya nanti kalau jadi orang kaya. Wah, Elon Musk KW nih. Jangan lupa beli Lambo dulu sebelum ngajarin orang kaya ya. Kelihatannya ringan, candaan biasa, tapi kalau kamu dengar lebih dalam, itu bukan cuma jokes, itu penanaman keraguan. Kalau kamu dengar terus-menerus, tanpa sadar kamu mulai bertanya ke diri sendiri. Jangan-jangan mimpi gue memang terlalu tinggi ya? Apa gue kelihatan lebay ya? Gue terlalu pede gak sih? Dan kamu mulai ragu. Kamu mulai mikir 2 kali buat share ide besar kamu. Mulai takut dijudge dan ini berbahaya. Karena impian yang besar itu rapuh di awal. Butuh ruang untuk tumbuh, bukan dijadikan bahan lucu-lucuan. Jangan pernah menertawakan mimpi seseorang. Kadang tawa kita adalah batu pertama yang menjatuhkan mereka. Mereka bilang, itu cuman bercanda. Tapi entah kenapa, kamu selalu jadi target. Ide kamu yang dibecandain, cita-cita kamu yang dijadikan punchline, ambisimu yang selalu dibilang, wah gila, sok banget sih lu. Padahal dalam diri kamu, itu bukan ambisi kosong. Itu rencana, itu tekad, itu napas hidup kamu.
Tapi mereka nggak lihat itu, karena yang mereka takutkan adalah kamu beneran berhasil. Ini pertanyaan buat kamu. Pernah nggak kamu tahan cerita soal mimpi kamu karena takut ditertawakan? Pernah nggak kamu merasa bersalah cuma karena kamu punya mimpi lebih tinggi dari orang-orang sekitar? Pernah nggak kamu dianggap lebay, padahal kamu cuma visioner? Kalau iya, mungkin kamu hidup di tengah orang-orang yang takut kamu terbang terlalu tinggi. Karena kalau kamu terbang tinggi, mereka nggak bisa lagi bercanda seenaknya. Mereka nggak bisa lagi merasa lebih realistis dari kamu. Dan mereka nggak siap hadapi kenyataan itu. Selanjutnya, poin ketujuh akan jadi paling emosional. Karena ini bukan soal candaan, bukan soal ambisi, tapi soal identitas kamu sebagai laki-laki. Ini akan jadi refleksi terdalam dalam video ini. Ketujuh, mereka selalu membawa-bawa masa lalumu untuk menahan masa depanmu. Kamu berubah, kamu belajar, kamu upgrade diri, baik dari mindset, gaya hidup, bahkan cara kamu berpikir. Tapi entah kenapa, ada orang-orang yang selalu tarik kamu balik ke versi lama dari dirimu. Lu dulu aja nilainya jelek, sekarang sok-sokan jadi mentor. Dulu sering ngutang, sekarang ngajarin soal bisnis. Lu dulu siapa sih? Sekarang sok bijak di medsos. Mereka bukan cuma mengingatkan masa lalu kamu. Mereka mendefinisikan kamu berdasarkan itu. Seolah kamu nggak boleh berubah. Seolah kamu akan selamanya jadi versi dirimu yang paling rendah. Padahal kamu udah berproses, udah berdarah-darah ngelewatin trauma, rasa malu, kegagalan, rejection, dan mental breakdown yang nggak mereka lihat. Tapi yang mereka ingat, dulu kamu siapa? Orang yang tidak percaya kamu bisa berubah, biasanya adalah orang yang takut kamu akan benar-benar berubah. James Clear. Karena begitu kamu berubah, kamu jadi refleksi keras atas kenyataan hidup mereka. Mereka sadar kamu dulunya sama kayak mereka, tapi kamu sekarang beda. Dan kalau kamu bisa berubah, kenapa mereka belum? Dan itu nyakitin ego mereka, karena berarti mereka nggak bisa lagi pakai alasan bahwa lingkungan atau masa lalu jadi penghalang. Kamu udah patahin semua alasan itu, dan itu bikin mereka marah dalam diam. Ini 3 pertanyaan jujur buat kamu. Pernah nggak kamu mulai meragukan diri sendiri karena terus diungkit masa lalumu? Pernah nggak kamu merasa harus izin untuk berkembang? Pernah nggak kamu takut dinilai palsu cuma karena kamu udah bukan kamu yang dulu? Kalau iya, itu bukan salah kamu bukan berubah jadi orang lain. Kamu cuma berubah jadi versi terbaik dari dirimu. Dan ingat ini baik-baik, kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu adalah hasil dari keputusanmu hari ini. Jangan biarkan siapapun memenjarakan masa depan kamu dengan narasi masa lalu yang udah kamu tinggalin. Mereka bisa bicara soal kamu yang dulu sepuasnya. Tapi kamu yang sekaranglah yang menulis kisah baru. Kalau kamu ngerasa ke-7 poin ini menyentil kamu, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat dan mereka belum siap menerima versi kuat dari dirimu. Dan itu nggak apa-apa, kamu nggak perlu izin untuk jadi lebih baik. Jadi kalau kamu sedang mengalami fase naik kelas dalam hidupmu, dan orang-orang di sekitarmu terasa makin menjauh, makin dingin, makin sinis, itu bukan pertanda kamu salah jalan. Itu pertanda kamu udah keluar dari kandang yang dulu mereka pakai buat menahan kamu. Dan ini yang saya janjikan di awal video. Ingat baik-baik, kalau kamu terus nurutin mereka yang takut kamu sukses, kamu akan jadi orang dewasa yang terus merasa harus izin untuk hidup. Tapi kalau kamu berani berdiri untuk dirimu sendiri, satu-satunya hal yang perlu kamu pertanggungjawabkan adalah potensi terbesar yang Tuhan sudah titipkan dalam hidupmu. Kamu tidak perlu izin siapapun untuk hidup menjadi lebih baik. Ketik saya siap naik kelas di komentar kalau kamu ngerasa ini bukan cuma video, tapi titik balik
Dan jangan lupa share video ini ke seseorang yang diam-diam juga sedang berjuang tumbuh, tapi terus ditahan oleh lingkungannya. Kita nggak sendiri, kita cuma perlu diingatkan bahwa bertumbuh itu bukan pengkhianatan, itu keharusan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan video selanjutnya sudah saya siapkan di layar untukmu. Klik sekarang dan kita bertemu di sana.